Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap langkah-langkah kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat hidup sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan ketiga kekuatan nikmat itu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki, dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah menegakkan risalahnya, menapaktilasi perjuangannya, baik yang sunatullah maupun yang sunatul Rasul. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini dicatat dengan tinta emas oleh Allah sebagai orang-orang yang berjuang menegakkan risalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar yang mulia ini khatib bertausiah khususnya buat khatib sendiri dan umumnya buat yang hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, kemuliaan seseorang di sisi Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, juga bukan karena nasabnya, tapi kemuliaan di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari yang besar, hari pengorbanan, hari keteladanan, hari ketaatan, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi tentang meneladani sosok yang agung yang menjadi panutan dalam hal kepemimpinan keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang kekasih Allah, Khalilullah, tetapi Nabi Ibrahim juga adalah seorang ayah yang sangat luar biasa, sosok yang patut menjadi idola, yang menjadi pedoman bagi keluarga kita masa kini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah sosok teladan yang mesti kita uswah, yang mesti kita ikuti perjuangannya dalam hal kepemimpinan keluarga. Indikatornya adalah satu, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang memimpin keluarganya dengan
fondasi akidah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu ila akhir ayat. Sesungguhnya ada suri tauladan bagi Ibrahim, bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Al-Mumtahanah. Seorang ayah idaman bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan hanya sekedar memberikan materi kepada anak dan keluarganya, tetapi juga menjadi pemimpin al-qawamah dalam keluarganya, yang peran fungsinya mengenalkan Allah serta mendidik keluarga dan anaknya dengan landasan akidah tauhid dan mengajarkan sholat dan menjadi contoh bagi anak dan keluarganya dalam beribadah. Indikator yang kedua, Nabi Ibrahim, seorang ayah yang mendidik dengan doa kepadanya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbis alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabbku, ya Tuhanku, jadikan aku dan anak-anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa ini bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dibarengi dengan teladan yang nyata. Nabi Ibrahim mengajarkan pentingnya sholat, akhlak dan kesabaran melalui perbuatan sehari-hari. Indikator yang ketiga, Nabi Ibrahim sebagai panutan bagi kita adalah Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang tegas namun lembut. Dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, kita melihat komunikasi yang begitu indah antara ayah dan anak. Ini digambarkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni atbahuka tanzur madza ara. Qala ya abati Allah satajiduni insyaallah min at-taqwa. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku bertemu, maka pikirkanlah apa pendapat. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidak memaksa, dia mengajak berdialog. Ini adalah pelajaran penting bagi kita seorang ayah untuk mengajak berdialog anak dan istrinya. Nabi Ibrahim juga mengajak berproses, membangun proses kedekatan dan memberi ruang untuk bicara kepada anaknya. Lalu Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, aku kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau dan aku mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, baikkan saudara-saudara sekalian, anak seperti itu tidak akan lahir dari orang tua yang keras kepala dan cuek. Tidak akan lahir anak seperti itu. Tapi anak yang lahir, anak seperti itu akan lahir dari seorang ayah yang mendidik, yang mengasihi dengan sabar,
dan istiqomah dalam membangun akidah. Ini berguna untuk meluruskan mata rantai generasi yang lemah, duriatan diapan menuju menjadi generasi yang kuat, duriatan, kawiyatan. Di era digitalisasi ini yang begitu masif menyerang anak dan keluarga kita, dan ini adalah rencana global bagi musuh-musuh Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Tidak akan senang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita menyembelih hewan kurban. Ingatlah saudara sekalian bahwa kurban yang kita sembelih bukan daging dan dana yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita padanya. Maka marilah kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai peringatan dan perundungan. Sudahkah kita menjadi ayah sebagai pemimpin keluarga yang soleh? Sudahkah kita menjadi ayah sebagai Ibrahim yang taat seperti Nabi Ibrahim? Sebagai seorang ibu atau seorang umi, sudahkah kita menjadi seperti Ibunda Siti Hajar yang peran fungsinya mewujud dalam pelayanan dan ketaatan kepada suaminya dan sebagai pendidik awal bagi anak-anak? Sebagai seorang anak, sudahkah kita seperti Nabi Ismail yang begitu kuat sekaligus soleh, yang menjadi hebat di kita ini? Di akhir khutbah ini ada beberapa pesan praktis untuk kita seorang ayah, untuk kita seorang suami. Yang pertama, luangkan waktu untuk istri dan anak-anak kita. Sehebat apapun Anda di luar rumah, anak kita butuh perhatian langsung dari kita. Yang kedua, janganlah sibuk mencari nafkah, tapi juga menjadi guru dan imam bagi anak dan keluarganya. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita dan istri kita nilai-nilai Islam, bukan hanya melalui lisan, tapi melalui akhlak dan tindakan. Yang keempat, berdoalah untuk anak-anak kita. Karena doa seorang ayah sangat berharga di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah ini dengan harapan agar Allah menjadikan kita ayah, menjadikan kita suami dan pemimpin dan pemimpin yang dicintai keluarganya serta diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita berdoa, marilah kita berselawat pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengajarkan kepada kita dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah yang Maha Pengasih di pagi yang suci ini kami bersujud bersyukur atas nikmat-Mu yang tiada dikenal dalam hidup kami. Ya Allah, Idul Adha mengingatkan kami pada keikhlasan Nabi Ibrahim, pada ketulusan Nabi Ismail, pada serta keteladanan Ibu Siti Hajar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kami di pengorbanan sejati agar kami mampu melepaskan dunia demi cinta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Suci, sucikan hati kami dari kesombongan, jernihkan jiwa-jiwa kami dari kepergian, kuatkan kami untuk meneladani Nabi-Mu dan Rasul. Jadikanlah hamba yang ikhlas, yang mampu memberi tanpa mengharapkan, yang mampu mencintai tanpa pamrih, yang mampu taat walau terasa berat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah hewan-hewan kurban kami, persembahkanlah, terimalah amal kami, ibadah kami, dan limpahkan rahmat-Mu kepada kaum fakir miskin agar mereka juga merasakan kebahagiaan pada hari ini. Ya Allah yang menyatukan, satukanlah hati kami dalam kebaikan, eratkanlah persaudaraan kami dalam keimanan, dan jauhkan kami dari perpecahan dan kebencian. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pembimbing, bimbinglah pemimpin kami agar adil dan amanah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, yang penuh berkah, damai, sejahtera dalam lindungan. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ansurna lil mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna lil mujahidina fi kulli makan wa fi kulli jalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.